Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husniatul Batu Rasyida dengan NIM 2111040400023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Politik yang diampu oleh Bapak dosen Mawardi Purbosanjoyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik Orde Baru. Kondisi perpolitikan nasional Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1980. Rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto mampu berkuasa selama 32 tahun di Republik Indonesia melalui proses yang cukup panjang. Pemerintahan Orde Baru berusaha menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional pasca peristiwa 1965. Seperti halnya yang ditegaskan oleh Ali Muhtoppo bahwa stabilitas politik dan keamanan nasional merupakan syarat utama bagi keberlangsungan pembangunan. Para periode atau kurun waktu 1966 sampai 1980 bisa dikatakan sebagai tahapan dari era kolonialisasi Orde Baru dan Soeharto sebagai upaya untuk menggantikan posisi Soeharto. Kemunculan dari Jenderal Soeharto yang bahkan sebelumnya tidak dikenal menjadi aktor yang cukup berperan dalam perubahan tahanan politik pasca peristiwa 65. Namun pada awalnya perubahan yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto tidaklah cukup masuk akal. Langkah awal yang dilakukan oleh Soeharto untuk berada di tampuk kepemimpinan Orde Baru adalah melalui Sidang Umum MPR 1967. Pada sidang istimewa itu, Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi jabatan presiden menggantikan Bung Karno. Ketetapan MPRS 11 tahun 1966 yang mengamanatkan agar pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun 1968. Kemudian diubah pada sidang istimewa MPR di tahun 1967 oleh Presiden Soeharto dengan menetapkan bahwa pemilu akan diselenggarakan pada 1971. Pada Maret 1968, MPRS secara resmi mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Pemerintahan Orde Baru yang dikendalikan oleh Soeharto memberikan peranan sosial politik yang cukup besar bagi ABRI, terutama Angkatan Darat. Hal tersebut dilakukan dengan cara menyusun kekuasaan bangsa dan negara untuk mencapai stabilitas nasional dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Ali Muhtoppo, dui fungsi ABRI yang terjadi pada masa Orde Baru merupakan balance yang dinamis dalam partnership sipil ABRI. Artinya hubungan antara sipil dan ABRI harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab agar menciptakan dan menjaga keseimbangan dan ketetapan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Di bawah komando ABRI, pemerintah Orde Baru berhasil menunjukkan pada dunia mengenai keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia sehingga meyakini negara donor untuk investasi. Keberhasilan pemerintah Orde Baru ini telah memperkokoh keyakinan masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berlangsung. Namun, kemajuan di bidang ekonomi tersebut harus dibayar mahal dengan semakin ketatnya peraturan mengenai hak-hak politik sipil. Di samping itu, pesatnya pertumbuhan ekonomi telah melahirkan sisi negatif berupa ketimpangan sosial, ketidakadilan, ketiadaan jaminan keamanan sosial maupun budaya, dan berbagai akses lainnya seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peran Golkar sebagai keadaan politik Orde Baru juga tidak bisa dipandang sebelah mata.
Menurut Harold Koch dalam buku The Army and Politics in Indonesia, hasil pemilu tahun 1971 menunjukkan besarnya dukungan rakyat Indonesia terhadap Golkar. Hal tersebut berdampak statis pada penurunan minat dan keinginan dari organisasi-organisasi sipil yang cukup terorganisir untuk berdiri sebagai oposisi terhadap rezim kekuasaan. Tak cukup dengan menggandeng ABRI dan menggunakan Golkar sebagai kendaraan politik utama dalam membangun kehidupan politik nasional, Presiden Soeharto juga mengambil langkah untuk mengubah tata tertib yang menempatkan DPR dan MPR sebagai institusi politik yang sepenuhnya berada di bawah pengawasannya. Hak-hak yang dimiliki Soeharto sebagai kepala negara diantaranya adalah menunjuk 1/5 anggota DPR dan 3/5 anggota MPR. Tata tertib yang mengenai pembagian kursi DPR dan MPR tersebut sangat membatasi peran politik dari PDI dan PPP sebagai hanya menguntungkan Golkar saja, yang tentunya menjamin keberlanjutan dominasi pemerintahan Orde Baru yang mengabaikan pandangan mayoritas publik sebagai upaya dari konsolidasi yang menyeragamakan ide. Akhirnya pada tahun 1969 pengurus pusat Sukber memberikan pendapat pada ketua umum untuk melakukan restrukturasi Sukber Golkar. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.